Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabi Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda, amma ba'd. Para pemerhati kebaikan yang saya hormati, ketika kita menghadapi sesuatu permasalahan dalam hidup ini, sebagai muslim tentu saja kita mengembalikannya kepada tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan bencana dan musibah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan akibat perbuatan manusia. Hal itu terjadi agar manusia merasakan sebahagian dari akibat perbuatannya. Mudah-mudahan mereka mau kembali kepada kebenaran. Jadi ketika kita menghadapi musibah kolektif yang luar biasa dan mengglobal ini pasti ada something wrong, ada sesuatu yang salah. Tentu saja kita tidak ingin menimpakan kesalahan itu semata-mata kepada manusia yang terkena musibah tadi. Apalagi umpamanya di antara dampak dari COVID-19 ini, terhalangnya sebagian kaum muslimin yang sudah berencana melaksanakan umroh, bahkan dikhawatirkan haji pun bisa jadi terhalang. Tetapi bima kasabat aydin nas, karena perbuatan manusia adalah kolektivitas kemanusiaan itu sendiri, sehingga bagi mereka yang melakukan kerusakan, karena kalau kita lihat kenapa virus ini muncul, meskipun bukan baru sesungguhnya, tapi karena selalu saja ada sebab dan akibat. Karena pelanggaran, karena ketidakbersihan, karena pelanggaran moral dan sebagainya, lalu menyebar. Maka mestinya ada kekuatan yang mengontrol manusia ini sehingga kerusakan tidak menyebar. Tetapi walaupun demikian, menarik nasihat ulama yang bijak ketika kita berhadapan dengan musibah. Musibah itu, bencana itu adalah uqubatun lil 'asin, hukuman bagi pelaku maksiat. Jadi bagi mereka yang makan apa saja, minum apa saja, tak peduli halal dan haram, ya, cara hidupnya sangat jauh dari tuntunan Islam, diantaranya tidak memperhatikan kebersihan dan sebagainya, maka ini uqubah bagi mereka, hukuman, azab bagi mereka. Tapi juga wabtilaun lis-shalihin, peristiwa itu pada saat yang sama menjadi ujian bagi orang-orang yang sabar. Makanya dalam hadis disebutkan kalau ada wabah, kita dianjurkan tidak keluar dari tempat kita, dan ketika kita sabar itu ada nilai pahalanya. Bahkan ditakdirkan kalau ada yang meninggal karena wabah itu, ia akan mendapatkan nilai sama dengan orang yang mati syahid. Jadi ibtila, ujian. Kalau sekarang bagi yang ODP, ya, atau PDP bahkan lebih serius lagi, harus berusaha mengontrol diri, menjaga diri, berobat dan sebagainya. Karena itu ujian bagi kita. Betapa kita juga sedih sekali ketika ada, menurut saya, sikap yang tidak tepat ketika ada yang ditakdirkan terkena positif, ya, COVID-19, lalu Allah takdirkan ia meninggal dunia, sampai masyarakat ada yang menolak dikuburkan. Seperti itu sikap yang salah. Ada prosedur yang sudah diatur oleh pemerintah, cara penguburan, pengafanannya dan sebagainya, tapi mereka bisa jadi orang-orang yang baik. Mereka juga tidak ingin seperti itu, sebagaimana kita tidak menginginkannya. Wabtilaun lis-shalihin wa ibratun lin-najin, dan pelajaran bagi orang yang selamat.
yang jauh, yang dengan izin Allah tidak terkena. Mudah-mudahan kita amati orang-orang yang katanya hebat, bahkan negara yang dikdaya dengan kekuatan militer dan ekonomi, ternyata tidak berdaya menghadapi COVID-19. Yang ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat halus. Jadi pandemi COVID-19 ini tentu bisa menjadi azab kalau kita jauh dari tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada saat yang sama, bagi orang yang beriman, ini menjadi sarana untuk lebih dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang dengan izin Allah mempunyai rizki, ini juga kesempatan untuk mengembangkan kepedulian, rasa tanggung jawab kolektif. Lembaga-lembaga seperti Dompet Duafa Waspada dan lain-lain memberikan kesempatan untuk partisipasi dan kontribusi positif kita di tengah-tengah masyarakat yang demikian banyaknya memerlukan perhatian kita. Maka wabah penyakit yang begitu menyebar ini betul ia merupakan siksaan bagi kita, bagi umat manusia, azab bagi orang yang berbuat maksiat, tapi justru peluang kebaikan bagi hamba-hamba Allah yang beriman, yang ia justru lebih mendekatkan diri kepada Allah, mengembangkan kepedulian, dan kemudian tetap punya rasa tanggung jawab dan mengokohkan diri dengan membatasi kegiatan keluar, tapi bukan berarti tidak punya aktivitas yang positif. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua tetap dalam kebaikan, dalam kondisi bagaimanapun, sehingga dengan demikian kita baik di dunia dan baik juga di akhir, insya Allah. Demikian, semoga ada manfaatnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.